Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membagikan video tentang jalur oli ataupun sirkulasi oli pada Honda Beat Karbu, ataupun ada yang mungkin sama Vario lama dan Honda dan motor spesi. Baiklah, di sini saya menerangkan bahwasanya kita tadi ilustrasi mengisi oli. Jadi waktu ketika melakukan pengisian oli akan berada di daerah ini. Nah, oli akan berada di daerah ini. Kemudian dia akan masuk melalui lubang kecil ini, masuk ke dalam filter oli. Jadi sebelum oli didistribusikan ke seluruh mesin, dia akan disaring dulu melalui filter oli yang berada di sebelah kiri dari motor kita, tepatnya berada dekat dengan, nah ini dia filter olinya. Jadi oli yang kita isikan tadi dia akan masuk ke lubang ini dan akan disaring oleh filter oli. Jadi bagi teman-teman, ada baiknya rutin membersihkan filter oli ini supaya sirkulasi oli kita lancar. Kegunaan filter oli adalah menyaring semua kotoran yang ada ataupun hasil dari gesekan mesin kita. Jadi disaring, kemudian ditransfer melalui lubang ini, mengarah ke pompa oli. Nah, dia akan masuk, oli tersebut akan ditransfer ke pompa oli dari lubang ini, masuk ke sini, kemudian disedot atau didistribusikan oleh pompa oli. Nah, di sini tempat pompa olinya. Ini dia pompa oli tadi saya bongkar, saya bersihkan supaya nantinya pompa oli ini bisa bekerja secara maksimal. Nah, ini dia pompa oli yang sudah saya bersihkan tadi. Langsung saja kita pasang pompa olinya. Kita pasang saja pompa olinya. Nah, sesudah kita pasang pompa oli, ini adalah gear pompa oli yang nantinya gear ini akan terhubung dengan gear yang berada di askruk. Jadi di askruk nanti ada gear yang langsung bersinggungan langsung dengan gear pompa oli. Akan tetapi dalam video ini askruk dan silinder blok sedang dibawa ke bengkel bubut karena kebetulan motor ini kemarin mengunci karena kehabisan oli. Jadi setang mengunci dengan piston. Jadi dilakukan pergantian setang piston dan dilakukan konter pada silinder blok. Nah, ini dia gear pompa oli yang nantinya akan bersinggungan langsung dengan gear yang berada di askruk. Ketika askruk berputar, dengan otomatis gear pompa oli ini juga berputar mengikuti gear yang berada di askruk. Itu sedikit penjelasannya cara kerja gear pompa oli. Jadi kita tutup saja. Kita baut satu, karena yang satu nanti kita baut ketika kita memasangkan seluruh bagian ketika askruknya sudah terpasang. Nah, ini dia sudah terpasang ya. Jadi saya ulangi, dari filter oli tadi
oli akan ditransfer ke pompa oli. Kemudian pompa oli bekerja, berputar mengikuti putaran askruk, dan kemudian oli pun akan keluar. Jadi ini gear pompa oli tadi nantinya akan bersinggungan langsung dengan gear yang berada di askruk. Dengan otomatis ketika askruk berputar, maka pompa oli pun langsung bekerja. Kemudian bagaimana kerja pompa oli, ataupun bagaimana alur ataupun sirkulasi arah oli yang akan keluar setelah dipompa dengan pompa oli tersebut. Nah, kemudian dia akan keluar mengikuti lubang yang berada di silinder blok. Dia akan keluar terbagi menjadi 2 jalur. Jalur pertama dia akan masuk melumasi kelahar askruk. Dari lubang ini langsung masuk ke lubang askruk, kelahar askruk, dan yang satunya mengikuti baut tusuk sate ataupun baut dari silinder blok. Jadi pompa oli tadi bekerja, kemudian oli tadi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dia akan melumasi kelahar askruk dan askruknya, dan yang kedua dia akan masuk ke atas ke silinder blok nyampe ke crankcase, dan kemudian membasahi kelahar noken as dan piano klep. Nah, dia akan membasahi ini semua. Jadi dari baut tusuk sate tadi masuk ke sini ya, sistem olinya, kemudian akan keluar di sini, akan keluar dari lubang ini, kemudian dilanjutkan kembali masuk ke tutup crankcase, tutup paling depan. Apa istilahnya dalam penyebutan, karena kita tiap daerah mungkin berbeda-beda penyebutannya. Nah, dia akan masuk ke bagian ini, masuk ke lubang kecil ini ya, mungkin kelihatan ya lubangnya ya. Masuk ke lubang ini, kemudian keluar ke lubang kecil ini dan menyembur. Oli ini akan menyembur. Apa bahasa menyembur? Bahasa lainnya, dia akan melumasi seluruh bagian depan. Bagian ini ya akan melumasi klep, piano klep, kelahar noken asnya sendiri itu akan terlumasi oleh oli yang tadi melalui tutup crankcase tadi. Sehingga tidak terjadi keausan ya. Sekali lagi ya, dari lubang ini ke ditransfer ke lubang ini kecil ini, langsung melumasi seluruh bagian. Nah, ini apabila kita tutup ya di sini ya. Nah, ketika sudah ditutup, maka seluruh oli tadi akan melumasi bagian dari noken as dan kawan-kawan. Baiklah, sedikit penjelasan bagaimana cara kerja pompa oli ya. Kita beri oli dari lubang transfer oli dari filter oli tadi. Dia akan masuk sini. Kita ilustrasikan bahwasanya oli sudah masuk, jadi kita isi dengan manual. Kenapa kita tes manual? Lebih memastikan bahwasanya pompa oli ini bekerja
atau tidak. Apabila sudah tidak bekerja dengan baik, maka akan dilakukan pergantian. Ya, ternyata gear pompa oli ataupun pompa oli ini masih berfungsi dengan normal. Apabila kita putar gear yang berada di dalam gear pompa oli yang nantinya bersinggungan dengan askruk, kita putar, ternyata olinya masih keluar. Itu bertanda bahwasanya pompa oli masih berfungsi dengan normal. Ya, pompa oli berfungsi dengan normal, dia akan ketika askruk berputar, dia langsung akan memompa oli menjadi dua bagian. Yang satu akan melumasi askruk dan yang satu akan menuju ke atas ke silinder blok, ke noken as. Ya, ini sedikit lagi penjelasan supaya lebih jelas lagi. Nanti begitu oli sudah dipompa akan terbagi menjadi dua. Yang satu akan melumasi kelahar askruk dan yang satu akan menuju ke depan melumasi noken as beserta kawan-kawan, sehingga motor bisa hidup dengan normal dan tidak mudah terjadi keausan pada onderdil kendaraan motor kita. Ya, lubang ini tadi ya, lubang terakhir untuk transfer oli yang akan melumasi seluruh bagian dari noken as dan kawan-kawan. Oli akan membasahi ataupun melumasi seluruh bagian ini. Kelahar dia akan bekerja dengan normal apabila pelumasan juga normal. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kritik dan sarannya kami tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk supaya kami bisa membangun channel ini dan membagikan konten-konten yang berguna bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.